Sebenarnya worth it nggak sih jadi guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wardani Nazra. Mari saya bawa kalian untuk melihat jendela dunia. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami betapa pentingnya peran guru dalam bermasyarakat. Guru membentuk generasi penerus bangsa. Dengan guru, bangsa-bangsa kita memahami apa nilai-nilai kehidupan sehingga akan membentuk sebuah negara yang bakal menjadi awal sebuah kemajuan. Namun, di balik tugas mulia tersebut, masih banyak persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kesejahteraan yang rendah, beban pekerjaan yang berat, hingga kasus-kasus yang menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap guru. Pertanyaannya, apakah negara sudah benar-benar berpihak kepada para pendidik? Atau justru masih memandang mereka sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sistem pendidikan tanpa memberikan penghargaan dan perlindungan yang sepadan? Saya seorang ibu mengharapkan belas kasihnya Pak Jaksa, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, tolong, ataupun Bapak Bobi, tolong Pak, tinjau lah Pak. Itu Pak, yayasannya baru Sabtu semalam menjadikan tersangka Pak. Mereka ada 3 bulan Pak. Kenapa nggak dari awal aja mereka jadi tersangka? Kita kembali datang. Penanganan perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah madrasah alia swasta Farhan Syarif Hidayah tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 oleh Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli menuai gelombang kritik tajam masyarakat luas. Pasalnya, aksi massa Dewan Pimpinan Wilayah, Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara menilai langkah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Di mana penetapan tersangka terhadap guru honorer dinilai janggal mengingat posisi dan kapasitas mereka tidak memiliki kewenangan penuh mengelola dana BOS. Ironisnya lagi, para guru honorer yang bergaji Rp700.000 per bulan dan juga tulang punggung keluarga itu langsung ditahan sementara pihak yayasan yang diduga memiliki peran kunci pengelolaan dan pencairan anggaran belum tersentuh proses hukum. Lantaran tidak menyentuh aktor utama dan menyasar pihak paling lemah, akhirnya pihak keluarga, guru, dan simpatisan menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution Medan pada Kamis 16 April 2026. Kalau kejaksaan saja bisa mengkhianati hati rakyat, seharusnya kejaksaan inilah yang menjadi benteng yang dimana melakukan proses berbagai macam masalah yang ada di masyarakat dengan nilai-nilai keadilan yang utama. Surat pemanggilan dan pemeriksaan itu hanya datang ke Yayasan Madrasah Syarif Farhan Hidayah, yaitu Madrasah Aliyah. 3 guru honorer di Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana BOS. 3 guru honorer itu yakni Handriatul Akbar, Bambang Ahmadi Karo-Karo, dan Rino Tasri. Penetapan tersangka ini dianggap tidak tepat oleh kuasa hukum mereka, Bambang Santoso. BOS di sebuah sekolah yang berada di bawah naungan yayasan. Menurut Bambang, pihak yang semestinya ditetapkan sebagai tersangka bukanlah ketiga guru tersebut, melainkan oknum yayasan berinisial MU. Oknum ini diduga kuat sebagai pihak yang menikmati uang hasil korupsi, sekaligus mengelola dana BOS di sekolah tersebut. Tidak masuk akal secara hukum bahwa klien kami yang 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang mencairkan dana BOS itu kan kepala sekolah dan bendahara. Para operator bertugas membuat laporan pertanggungjawaban.
Mereka tidak menikmati dana BOS, pengelola dana. Bambang menjelaskan, ketiga guru hanya menjalankan tugas sebagai tim dana BOS dengan jujur, ikhlas, dan beritikat baik. Tidak ada niat jahat atau keinginan untuk melakukan korupsi sedikit pun. Mereka sekadar menjalankan tugas. Tidak ada niat mereka melakukan korupsi. Boleh dikonfirmasi kepada mereka? Mereka hanya menjalankan tugas secara jujur, ikhlas, beritikat baik. Tapi kemudian diduga dikorbankan untuk bertanggung jawab terhadap dana BOS yang tidak mereka kelola. Tim penyidik menduga ketiga guru membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit sementara mencapai sekitar 260 juta rupiah. Di balik semua perdebatan hukum, ada keluarga yang berharap dan berdoa, ya Allah, kuatkan kami. Kasus ini bukan hanya tentang berkas, pasal atau prosedur. Kasus ini juga tentang manusia, tentang keluarga yang kehidupannya berubah dalam semalam, tentang anak-anak yang menunggu ayahnya pulang, dan tentang istri yang menanti suaminya kembali. Dan tentang guru-guru yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk negeri. Maka pertanyaan di awal ini kemudian muncul. Sebenarnya, worth it nggak sih jadi guru? Sedangkan kita untuk negeri, tapi akhirnya berdekam di balik tahanan jeruji.